Mohon izin yang dapat diperhatikan. Sebelum dimulai, saya akan membaca aturan selama webinar berlangsung. 1. Peserta memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta diwajibkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background. Sampaikan kendalanya dengan disertai bukti panitia. 6. Peserta dianjurkan untuk tidak keluar masuk forum kecuali mengalami kendala teknis dan mengatakan hal-hal yang tidak perlu selama kegiatan berlangsung. Chat maupun secara langsung, serta menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam swasta Bapak Dr. Muhammad Soleh, SPD MPD, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Farid Ilhamuddin, SPD MPD, selaku Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Karir dan Alumni. Yang kami hormati, Ibu Meita Santibudiani, SPSI MPSI, selaku Kepala Seksi Pengembangan Karir. Yang kami hormati, Bapak Raden Jonathan Raditya Brahmanto, SE, selaku Antar Kerja Ahli Madya, Koordinator Penyiapan Penempatan BP3 MI Jawa Timur, yang akan menjadi narasumber webinar wawasan tata kerja di luar negeri dengan aman dan legal tahun 2025. Dan yang kami banggakan tentunya seluruh peserta webinar wawasan tata kerja di luar negeri dengan aman dan legal tahun 2025 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita bisa mengikuti webinar wawasan tata kerja di luar negeri dengan aman dan legal tahun 2025 dengan tema Empowering Global Careers, Safe and Legal Pathways to Work Overseas. Saya, Farina Novariadi, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa. 3. Sambutan. 4. Pembacaan doa. 5. Sesi dokumentasi. Keenam, pemaparan materi. 7. Sesi tanya-jawab. Kedelapan, penutup. Ini pembukaan, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
Universitas Negeri Surabaya, cerdaskan bangsa, tangguh bermata, dilaksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, inklusif, adaptif, kolaboratif, untuk kejayaan negeri. Dalam kemampuan meraih cita-citamu, berani, jujur dan teguh, teguhkan jiwa. Desa satu langkah di depan. Dalam kemampuan meraih cita-citamu, berani, jujur dan teguh, jaga persatuan, komitmen semangat, teguhkan jiwamu, untukku desa satu langkah di depan. Berikutnya, acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Soleh, SPD MPD, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Soleh, SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati narasumber dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Farid Ilhamuddin selaku pengembangan karir, dan yang saya hormati juga Ibu Maita selaku kasih pengembangan karir Direktorat Kemahasiswaan Universitas Surabaya. Adik-adik mahasiswa dan juga para alumni yang ada di media online ini yang saya banggakan. Kita hari ini bisa bertemu dengan sumber yang memiliki keahlian di bidang ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi, banyak cerita, best practice, tentu saja memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua terkait dengan prosedur bekerja di luar negeri secara aman dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Bapak Ibu adik-adik mahasiswa yang saya cinta dan banggakan, saya berharap wawasan ini bisa
meningkatkan kesejahteraan kita. Dan melalui webinar ini kami menyampaikan yang tingginya kepada pihak PP3MI Provinsi Jawa Timur selaku narasumber atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga nanti bisa memberi kontribusi yang positif bagi kita semua bagaimana bekerja di luar negeri, persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan supaya aman dan sejahtera. Saya kira demikian yang dapat saya antarkan dalam webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan pada PP3MI pengembangan karir di UNESA, pada Pak Faridul Hamudin yang telah menyiapkan dan Bu Maita yang telah menyiapkan pada webinar kali ini. Sekali lagi, sukses semua. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Direktorat Kemahasiswaan menyampaikan terima kasih dan webinar pada pagi hari ini bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Soleh, SPD MPD, atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara yang keempat, yakni pembacaan doa bersama, yang akan dipandu oleh Saudara Jerry. Kepada saudara yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kan kama yan bagi jali wajika wa azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna anasluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi was barakatan fil rizki raubadan qablal maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana fir lana wa lailitana wa fi jima'il muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al yahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana tusi qulubana wa hidaitana wal hablana mil dunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian doa ini kita panjatkan bersama. Dengan demikian saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Jerry karena sudah memimpin doa. Selanjutnya, memasuki sesi dokumentasi dan foto bersama. Oleh karena itu, bagi seluruh peserta dihimbau yang belum mengaktifkan kamera, bisa untuk mengaktifkan kameranya sekarang juga. Baik, untuk sesi foto akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk seluruhnya, mungkin bisa menggunakan foto dengan gaya gas
Sesi foto akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yang kita tunggu-tunggu, yakni webinar wawasan tata kerja di luar negeri dengan aman dan legal, yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Ahmad Abdullah Zawawi, SPD MID, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke, hari ini kita akan berdiskusi dengan pemateri yang cukup luar biasa ya. Hari ini kita akan berdiskusi dengan BP3MI Jawa Timur begitu terkait eh, tips atau gimana kita bisa bekerja ke luar negeri begitu ya. Karena kan hashtag Mohon tentang maaf, kabur aja Bapak. dulu itu kan. Ini Cek, cek, untuk suaranya di sini belum terdengar, Bapak. cek. Sekarang terdengar jelas? Di saya jelas, Mbak. Oke. Sekarang jelas, Mbak Farina? Sudah. Oke, makasih, makasih. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada pemateri kita yang hari ini luar biasa sekali, menyempatkan hadir di tengah-tengah apa ini teman-teman UNESA baik yang sudah menjadi alumni ataupun apa ini masih kuliah begitu ya. Nah, saya sapa dulu Bapak, permisi. Apakah hadir materinya, Mbak Farina? Sudah hadir Bapak, siap. Oh, nggih, siap Bapak Ju. Nggih, selamat Selamat pagi pagi. Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak, hari ini kita akan berdiskusi terkait tips-tips untuk bekerja di luar negeri begitu ya. Karena guys, apa ini banyak di antara mahasiswa Gen Z dan juga teman-teman itu yang merasa bekerja ke luar negeri adalah alternatif yang luar biasa untuk dipilih begitu Bapak begitu ya. Jadi sehingga kami tapi khawatir dengan berita-berita akhir-akhir ini karena banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ternyata punya masalah. Mereka bisa dijanjikan sebagai atlet ternyata apa ini malah diperbudak di sana begitu dan lain sebagainya. Nah, hari ini Pak Jo Brahmanto akan menjelaskan ke teman-teman begitu ya terkait apa saja skema resmi yang bisa teman-teman pilih dan tips trik agar bisa bekerja di luar negeri dengan aman dan nyaman begitu ya. Oke, mungkin waktu dan tempat. Yang terhormat Bapak Saleh, Bapak Fahri, Bu Meta, dan Bapak Moderator Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin, Mbak Mas sekalian, saya panggil Mbak Mas saja. Mungkin umurnya nggak beda jauh gitu ya, dari teman-temannya maksudnya. Izin, jadi kami Balai Pekerja Indonesia, kami ini adalah kepanjangan tangan atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dulu kami ini berbentuk badan, Bapak. Jadi kami berbentuk badan sejak Pak, mohon maaf, Pak. pemerintahan Bapak Prabowo. Suaranya Ya. di belakang yang lain. Mas cek pelanin dikit ya. Gimana? Sudah? Ya, sudah, Kebetulan Pak. ada yang ya baik. Kebetulan di Oke. ruangan kami ini kebetulan lagi ada pemulangan pekerja migran deportasi di Oke, di Pak. kantor Semangat. kami. Ya. Ruangannya belakang kami ada satu orang Jawa Timurnya ada tiga, Ya, ada Pak. Siap. berisik ya, mohon maaf ya di sebelah. Oke, jadi kami lanjutkan apa namanya yang isu-isu disampaikan tadi. Memang sekarang sedang banyak apa terjadi ya gitu. Memang luar negeri ini unik ya Pak ya. Jadi
dan teman-teman sekalian. Jadi banyak yang berminat, tapi di sisi lain juga banyak yang bermasalah. Ini apa namanya, cari kerja di Indonesia susah, ketika ke luar negeri banyak yang nggak tahu jalurnya, akhirnya mereka jadi korban dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ada beberapa faktor, mungkin izin paparan kami bisa ditampilkan. Dan paparan ya. Ya, jadi mendorong warga kita untuk akan bekerja ke luar negeri seperti ini. Jadi ini apa namanya, ada di sekitar kita ya, faktor-faktor ini tuh memang yang keseharian kita temui seperti itu. Nah, di sini contohnya yang pertama itu bonus demografi sudah pasti, karena kita jumlah rakyatnya cukup banyak begitu ya, dan yang usia produktif juga cukup banyak. Tapi beda halnya dengan di luar negeri, contohnya seperti di Korea, Jepang begitu ya. Mereka itu sekarang sedang mengalami yang namanya aging population. Usia produktif begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena apa namanya, mereka memang kita lihat mungkin Bapak juga sering sebagai mereka pun gitu ya. Kayaknya Indonesia mungkin suatu saat bisa ngalamin kayak gitu juga ya, karena kalau kita lihat mungkin orang tua kita dulu sekeluarga bersembilan, bersepuluh gitu ya. Tapi sekarang mungkin kalau punya anak mungkin cuma 2 atau 1 gitu ya. Mungkin beberapa puluh tahun kemudian mungkin kita juga bisa mengalami hal itu. Tapi yang jelas saat ini, karena aging population di beberapa negara ini menjadi peluang yang cukup baik ya, cukup bagus, karena jumlah angkatan kerja di Indonesia itu juga cukup tinggi. Akhirnya beberapa negara itu mendatangkan pekerja-pekerja dari luar negara ini, termasuk Korea, termasuk Jepang, dan sebagainya. Di beberapa negara itu kayak Jerman dan sebagainya itu juga sudah mulai mereka mendatangkan pekerja dari luar negaranya seperti itu. Nah, yang berikutnya yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kabur aja dulu, itu karena keterbatasan lapangan kerja gitu. Di luar negeri itu sebenarnya yang dilihat adalah kompetensinya teman-teman gitu. Jadi keahliannya teman-teman tuh. Ketika teman-teman hanya berbekal misalnya ijazah akademik dan sebagainya gitu, itu mungkin belum bisa diakui secara dunia kerja internasional gitu. Jadi teman-teman nanti harus mengupgrade lagi sesuai dengan bidang yang teman-teman apa namanya inginkan gitu ya, atau teman-teman yang ingin lamar atau ingin bekerja di suatu bidang gitu. Contohnya saja begini, di luar negeri itu ada yang pekerjaannya itu membangun kapal gitu ya, jadi shipbuilding gitu. Nah, apa yang terjadi kalau yang berangkat tukang las pagar, tukang las tralis gitu ya, yang pas di terawang tuh apa bolong-bolong las-lasannya gitu ya, mungkin itu kapalnya ya bakal tenggelam gitu ya. Itu karena kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di pekerjaan itu berbeda dengan pekerjaan yang sehari-hari kita temui seperti itu. Nah, keterbatasan lapangan kerja ini yang akhirnya kemarin sempat rame hashtag kabur aja dulu gitu ya. Kalau kaburnya, mungkin hashtag kabur aja dulu itu bukan suatu hal yang negatif kalau memang kaburnya dan tanda kutip ya, itu benar gitu ya. Tapi ketika teman-teman mengikuti tren itu dan ternyata kaburnya dan tanda kutip nggak benar gitu ya, itu yang akhirnya banyak kejadian di Kamboja dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan upah ya. Upah pekerja migran di luar negeri itu memang bisa berkali-kali lipat daripada UMR di Indonesia memang. Itu kenyataannya memang seperti itu. Tapi memang untuk bisa masuk ke dunia kerja luar negeri itu ada beberapa requirement yang memang
dibutuhkan gitu ya, mungkin standarnya juga harus lebih ditingkatkan seperti itu. Terus berikutnya lagi di sana pengalaman dan pengembangan karir itu pastinya. Jadi contohnya seperti di Jepang itu yang program G2G yang kami tangani itu kalau misalnya dia lolos ujian nasional di Jepang itu dia bisa tinggal selama mungkin di Jepang, bahkan boleh ngajak keluarga seperti itu. Jadi ini yang faktor juga yang menarik itu kan, bukan tinggal selama-lamanya tapi tinggal selama mungkin seperti itu di Jepang. Itu salah satu contoh. Lanjut. Nah, inilah yang jenis-jenis pekerja migran ya. Jadi pekerja migran itu orang yang bekerja di luar wilayah Indonesia yang mendapatkan upah. Jadi kalau misalnya di luar negeri dapat upah itu sebenarnya kategorinya pekerja migran, tinggal cara masuknya nih pakai skema apa kira-kira gitu. Nah, ini yang di Undang-Undang 18 pekerja migran itu terbagi 3. Ada yang namanya pekerja pada perusahaan atau kami bisa sebutnya formal. Jadi teman-teman pekerja migran yang kerja di manufaktur, yang kerja di rumah sakit, yang kerja di hotel, hospitality gitu ya, itu masuk di formal atau pekerja migran yang bekerja pada pengguna berbadan hukum. Sedangkan untuk yang pengguna persorangan itu yang seperti kita tahu ya, seperti babysitter kayak gitu ya, terus habis itu pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, driver pribadi, driver di rumah, terus habis itu ada juga pengurus lansia gitu ya. Nah ini kategori yang apa namanya informal atau dia itu bekerjanya pada pengguna persorangan, tuan siapa, mister siapa, berbeda dengan yang tadi di perusahaan seperti itu. Nah yang berikutnya satu lagi kategorinya adalah pekerja migran awak kapal atau perikanan migran. Jadi awak kapal atau yang bekerja di kapal itu juga termasuk pekerja migran ketika dia bekerja di luar apa namanya di luar batas wilayah Indonesia. Misalnya di Singapura, kita kenal di beberapa negara seperti di kapal pesiar di Eropa seperti itu ya. Itu termasuk awak kapal migran seperti itu. Lanjut. Nah, inilah yang menjadi persyaratan ketika teman-teman pengen bekerja ke luar negeri gitu ya. Jadi usianya minimal 18 tahun. Terus habis itu memiliki kompetensi yang tadi ya, sehat jasmani dan rohani, memiliki jaminan sosial. Jadi jaminan sosialnya itu ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman sebelum berangkat itu dilindungi 5 bulan, terus setelah itu pada saat bekerja dan setelah selesai kontrak. Jadi perlindungannya itu ada 3 masa atau 3 periode seperti itu. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Nah, dokumennya apa aja di sebelahnya gitu ya. Surat keterangan status perkawinan, izin dari orang tua gitu ya, kalau misalnya teman-teman apa namanya yang jelas mungkin belum berkeluarga gitu ya, itu perannya dari orang tua, surat izinnya, sertifikat kompetensi kerja sesuai bidang yang diminati gitu ya, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan, dan perjanjian kerja. Jadi perjanjian penempatan itu perjanjian yang ditandatangani oleh Mbak Mas dengan agent di Indonesia atau dengan PT Kami atau dengan perusahaan di Indonesia. Jadi perjanjiannya ada 2 kalau teman-teman ikut berangkat melalui swasta gitu. Ada perjanjian kerja sama perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan itu yang tanda tangan calon pekerja sama yang memberangkatkan. Kalau perjanjian kerja itu yang tanda tangan pekerjanya dengan usernya di perusahaan atau di luar negeri, seperti itu. Nah untuk visa, ketika teman-teman punya minat atau tujuan untuk bekerja di sana, itu yang pasti visanya wajib visa kerja. Jadi kalau yang seperti kuliah nyambi kerja atau jalan-jalan nyambi kerja itu belum diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Gitu. Jadi nanti skemanya apa aja di belakang. Lanjut. Nah, ini adalah lembaga yang mempunyai izin untuk memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri. Jadi yang pertama ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari kami, gitu ya. Itu kami memproses yang G2G dari apa istilahnya di Indonesia pemerintah dan dunia pemerintah. Terus setelah itu ada juga yang namanya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Ini mungkin
kalau orang tua kita dulu gitu ya, atau Mbak Mas mungkin yang pernah dengar itu dulu namanya PJTKI gitu ya, yang berangkatin orang ke luar negeri perusahaan. Dan ada yang unik nih, namanya skema atau perusahaan yang menempatkan untuk pekerjanya sendiri atau skema UKPS. Kalau di Jawa Timur yang selama ini berproses di kami, itu contohnya seperti perusahaan Goodner di Pasuruan. Cuman Goodner tuh bikin apa ya, kayak bikin AC kantor kayak gitu sih saya. Nah itu dia mengirimkan pegawainya di Goodner di Indonesia untuk Goodner di beberapa negara, Meksiko, Hungaria, Slovakia, Romania. Nah itu untuk dipekerjakan di perusahaan mereka sendiri gitu. Nah itu dikatakan skema UKPS gitu. Nah ini juga lagi ada yang berproses nih, PLN gitu ya, dia dapat lelang di Bangladesh bikin generator listrik, itu dia bisa tuh mengirimkan pegawai PLN di sini atau mekanik PLN di sini untuk bekerja di instalasi generator listrik tadi di Bangladesh misalnya seperti itu. Nah itu skema UKPS tadi. Nah di sebelah kanan itu ada yang di dalam kotak ya kuning, LPK, LKP, BLK, BKK atau persorangan itu tidak memiliki hak untuk menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Jadi yang memiliki hak yang sebelah kiri, yang di kanan itu nggak boleh. Nah kalau mereka melakukan itu gimana? Ada sanksi hukumnya, kira-kira seperti itu ya. Nah LPK dan sebagainya itu hanya memiliki hak atau izinnya itu hanya untuk melatih bahasa saja atau melatih keterampilan saja. Kalau memberangkatkan mereka nggak punya izin gitu ya. Lanjut. Nah ini sanksi hukumnya, ini apa namanya untuk yang memberangkatkan persorangan, ya. Ada bahkan dendanya sampai 15 miliar rupiah. Ya. Lanjut. Nah ini tantangan penempatan pekerja migran secara umum di Indonesia. Jadi memang 80% yang berangkat itu masih pekerja yang informal tadi. Ya. Sedangkan pekerja formal itu masih di bawahnya gitu, walaupun banyak jumlahnya. Nanti teman-teman bakal tahu tuh di belakang, karena data jumlah orang yang keluar negeri kami lampirkan di situ. Lanjut. Nah ini adalah skema penempatan pekerja migran ke luar negeri. Jadi ke luar negeri itu ada berbagai cara, gitu ya. Yang pertama ada skema G2G seperti yang tadi sempat kita bahas gitu ya. Jadi government to government itu di Indonesia pemerintah, di luar negerinya pemerintah. Nah, yang berikutnya ada skema G2B. Di Indonesia-nya kami, pemerintah, di luar negerinya swasta. Ini yang sedang kami garap untuk penempatan tenaga kesehatan, kalau nggak salah, di Amerika dan Kanada. Seperti itu. Jadi ini skemanya G2B. Terus berikutnya ada B2B, private to private, di Indonesia-nya swasta, di luar negerinya swasta. Atau yang tadi P3I atau PJTKI, di luar negerinya agency, seperti itu. Berikutnya UKPS yang barusan kita bahas, dan skema satu lagi nih, ini yang juga banyak nih di Jawa Timur, skema perseorangan. Jadi misalnya teman-teman cari kerja di LinkedIn gitu ya, cari lowongan kerja di LinkedIn, apply, diterima, nah itu juga bisa tuh. Nanti bisa berangkat secara resmi setelah mengurus ke kantor kami, itu skemanya perseorangan. Gitu. Nah rata-rata kalau skema perseorangan itu kemampuan keterampilannya atau bahasanya sudah middle to high gitu ya. Jadi ada yang di berproses di kami itu supervisor Mercedes-Benz di Singapura bisa seperti itu. Terus ada juga yang kerja di perusahaan pertambangan seperti itu, tambang minyak dan sebagainya. Ini kategorinya pekerja migran perseorangan. Lanjut. Lanjut lagi. Oke. Ini adalah G2G yang pertama, maksudnya G2G yang ada 3. Jadi yang pertama kita bahas terkait dengan Korea Selatan. Jadi G2G Korea Selatan ini peminatnya selalu banyak ya. Seperti tahun lalu itu yang mendaftar ada 65.000 orang di Indonesia. Mereka bekerja di sektor manufaktur, perikanan, shipbuilding. Gitu. Nah mereka ini lulusan yang sebenarnya lulusannya nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Dan mereka itu ujiannya bahasanya Korea Basic ya. Jadi Korea Basic,
Nanti setelah lulus, dapat sertifikat, berlaku 2 tahun, nah itu yang dipakai untuk ngelamar tuh. Jadi lulus ujian tuh bukan berarti langsung berangkat ke Korea gitu ya. Nanti ada istilahnya sending berkas, terus dipilih sama user di Korea, baru mereka berangkat gitu ya. Mereka baru datang ke Korea, gajinya bisa sekitar 25 juta, seperti itu. Dan ini kontrak kerjanya 3 tahun, dan bisa diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Jadi totalnya mereka bisa 4 tahun 10 bulan di Korea Selatan gitu ya. Lanjut. Berikutnya ini G2G Jepang. Jadi nanti ada Jepang, ada Jerman. Jepang sama Jerman ini khusus kesehatan ya. Jadi di sini ada untuk perawat ya. Istilahnya kalau di istilah Jepangnya itu kamoshi sama kayak guru posisi seperti itu. Jadi asisten perawat di panti jompo sama asisten perawat di rumah sakit begitu. Nah ini untuk bisa berangkat ke Jepang, tadi yang Korea itu biaya sampai terbang sekitar 13 jutaan, tapi nggak langsung keluar ini ya, keluar 13 juta gitu enggak ya. Jadi bikin paspor berapa, medical berapa gitu. Kalau kita total sekitar 12 sampai 13 jutaan. Nah kalau ini lebih murah lagi nih. Ini cukup butuh biaya 250.000 untuk bisa berangkat ke Jepang ini karena hanya tes psikologi saja. Tes keperawatannya gratis, terus tes bahasanya di kami juga free. Jadi mereka hanya butuh biaya sekitar 250.000 untuk tes psikologi. Tapi mereka ini juga harus bisa bahasa Jepang yang level basic ya, jadi N5 gitu. Kalau bahasa Jepang itu paling rendahnya N5, terus N4, N3, N2, N1 gitu ya. Ini gajinya sekitar 16-17 jutaan sampai 22 jutaan seperti itu. Berikutnya lagi. Nah ini G2G yang terbaru. Jadi G2G ini baru sekitar 4-5 tahunan. Kalau Korea dan Jepang itu sudah lama gitu ya. Kalau Jerman ini yang paling ini gajinya paling juga itu. Kalau bahasa Jerman tuh A1, A2, B1, B2. Mereka harus bisa di level B1. Ini untuk fasilitas-fasilitasnya juga di kantor kami gitu ya. Dan ini biayanya justru ada yang ditanggung oleh pihak bosnya di Jerman. Jadi teman-teman tuh ada yang zero cost, ada yang tidak mengeluarkan biaya untuk penempatan atau proses keberangkatan. Ini kalau ini murni zero cost nih, kalau ini murni tidak berbiaya. Karena biaya bahkan membuat ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengguna di Taiwan. Nah ini selama ini yang merekrut ini itu di perusahaan garment, di perusahaan ada juga perusahaan pengolahan plastik, perusahaan garment, ada juga yang di seperti itu. Dan ini 1 tahun bisa sekitar 5-6 kali untuk tesnya. Nanti kalau waktunya masih cukup, saya coba informasikan melalui website kami gitu ya. Lanjut. Berikutnya ini skemanya persorangan ya. Specified skill worker sama dengan yang SP2T tadi juga skemanya persorangan gitu. Jadi berproses sendiri, ya, termasuk resiko juga ditanggung oleh calon pekerja itu sendiri. Nah kalau specified skill worker ini tuh ada dua jenis ya. Ada yang newcomer, ada yang ex magang dari Jepang.
Nah, tapi standar bahasanya untuk yang SSW ini lebih tinggi daripada yang G2G tadi. Kalau yang G2G itu mereka hanya butuh bahasa yang lima, sedangkan kalau yang specific skill worker ini minimal 4 gitu. Jadi lebih tinggi katanya dibandingkan G. Sedangkan untuk itu dan juga namun setelah banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia gitu ya, dengan gaji yang juga di atas 15 jutaan di Jepang. Lanjut. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan di depan ya. Teman-teman bisa lihat di situ bahwa Jawa Timur itu jawarannya. Jadi nomor 1 tuh, Jawa Timur tuh pekerja migrannya paling banyak se-Indonesia. Dari 2021 sampai hari kemarin itu sudah ada sekitar 302.548 orang yang berangkat bekerja luar negeri. Kami aja di sini memproses setahun itu bisa 30 sampai 40 ribu seperti itu. Jadi ini totalnya itu sekitar 320 tahun. Dari 7 negara tertinggi peminatan Jawa Timur itu di situ nomor 1-nya ada Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Nah, kita tertinggi di lanjut. Ini kalau teman-teman ada yang berasal dari kabupaten bisa Tulungagung, Banyuwangi, ini 10 besarnya ya, yang pekerja migrannya paling banyak di Jawa Timur seperti itu. Lanjut. Ini adalah yang sempat kami tangani. Jadi banyak modus-modus penipuan seperti yang tadi ya. Awalnya dulu yang kita kalau udah naik pesawat dibilang mau kemana, ternyata tujuannya kemana juga nggak bisa ngelak lagi gitu. Dan bahkan mereka ketika di tempat di tempat mereka bekerja itu bahkan tidak mengenal satu dengan yang lain, Indonesia orang mana dan sebagainya gitu. Dan mereka informasinya juga ditarget ya, harus bisa menipu orang sekian gitu. Di Jawa Timur cukup banyak yang jadi korbannya, ada orang Sidoarjo, ada orang Jember dan sebagainya. Intinya teman-teman ketika dapat tawaran yang kira-kira meragukan, terus habis itu nggak perlu dokumen yang lengkap, cukup pakai KTP aja atau cukup pakai paspor aja, bisa berangkat cepat gitu. Itu teman-teman udah mulai curiga itu, jangan gampang percaya gitu. Karena kalau yang berangkat resmi stepnya jelas harus terdaftar dulu di Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota, setelah itu medical check up, bikin paspor, bikin visa, nanti ketemu kami itu di proses akhirnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman dapat tawaran yang kira-kira melakukan, apalagi tanpa biaya gitu, terus bisa berangkat cepat cuma seminggu, nanti kerjanya ke tempat seperti di kantor gitu ya, itu memang kayak di kantor sih, ada visi dan sebagainya gitu. Dan perlu teman-teman ketahui ya, teman-teman yang ketipu itu rata-rata pendidikannya tinggi gitu, ada yang lulusan teknik komputer dan sebagainya, ada yang IT gitu, karena mereka
terbujuk untuk rayon-rayon yang kerja sebagai tenaga IT, kerja di kantoran, nanti ada ruangan tersendiri dan sebagainya. Itu modus-modus yang banyak terjadi seperti itu. Lanjut. Ini adalah aplikasi kami, cisco.p2mi.bb2mi.go.id. Jadi di sini tuh ada lowongan kerja luar negeri yang pasti resmi, termasuk perusahaan-perusahaan yang memiliki izin, itu juga ada di sini. Karena perusahaan-perusahaan yang memiliki izin itu mereka harus menyetorkan deposito ke negara 1,5 miliar. Gitu. Fungsinya untuk apa? Kalau ada masalah dengan pekerjaan migran nggak bisa selesai, depositnya dicairin tuh buat gantiin kerugiannya si pekerja migran gitu. Jadi gak gampang untuk jadi perusahaan perekrut pekerja migran. Gitu. Di sini ada perusahaan apa aja, termasuk yang G2G juga dari sini ya. Nanti kalau ada waktu mungkin saya coba informasikan. Terus habis itu ke negara mana aja, PT-nya resmi atau tidak, jabatannya benar atau enggak. Gitu. Bahkan di situ kuotanya pun ada. Misalnya ke Australia ya, jadi petani anggrek misalnya, atau mungkin ada di Turki misalnya gitu, di Perang itu nanti kelihatan ada kuotanya, cewek tinggal 10 misalnya seperti itu. Ke Turki berapa? 20 orang, padahal dia cuma 5 gitu ya. Nah ini juga perlu dipertanyakan gitu. Termasuk pekerjaannya, termasuk persyaratannya, bahasa dibutuhkan atau enggak, atau bahasanya level mana, itu semuanya ada detail di situ. Lanjut. Ini pendataan kerja ke luar negeri. Jadi kalau masih bisa kerja di dalam negeri, mending di dalam negeri aja. Kalau luar negeri, memang gajinya banyak, teman juga butuh persiapan mental, fisik, bahasa, keterampilan, kayak gitu. Jadi kalau negeri itu sebenarnya alternatif terakhir ya. Jadi dan justru dibalik gitu. Kalau misalnya udah keluar langsung gitu. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Itu sah-sah aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau bisa dari pemerintah itu menghimbau kalau bisa ya di dalam negeri aja. Nanti kalau udah mentok di dalam negeri nggak dapat, teman-teman minat luar negeri silahkan. Dan sekarang tuh kami sedang merubah mindset ya. Jadi kalau dulu itu tawaran kerja datang dari luar negeri, kita baru bingung tuh. Bingung kursus, bingung pelatihan, bingung untuk kompetensi gitu. Sekarang kami balik. Jadi kami sekarang sudah menyediakan anggaran untuk pelatih dulu. Ada yang hospitality, ada yang bahasa Jepang, kemarin sudah kami lakukan. Jadi ketika tawaran kerja itu datang dari luar negeri, ini orang-orangnya udah siap, supply-nya udah tersedia, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau di dalam negeri misalnya mentok, nggak dapat kerjaan, mungkin ke luar negeri jadi alternatif, tidak boleh dipaksakan dan pemerintah juga tidak mewajibkan. Gitu ya. Itu sebagai alternatif. Lanjut. Ini medsos kami, silahkan di follow, di situ informasi pendaftaran, pengumuman dan sebagainya, itu kami upload di sana, termasuk di Cisco PPM. Lanjut. Oke, ini sudah selesai teman-teman sekalian. Jadi teman-teman ketika sekali lagi dapat tawaran kerja ke luar negeri, harap dipikirkan baik-baik terkait keamanannya dan kebenarannya gitu ya. Yang jelas ke luar negeri jangan dijadikan cita-cita, tapi jadikanlah sarana untuk mencapai cita-cita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya Joe Bramanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo untuk materi hari ini. Ya teman-teman, monggo teman-teman boleh bertanya. Ya pekerja, saya menyimpulkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Jo begitu ya. Pekerja di luar negeri itu bukan ini hal-hal yang harus kita hindari ya. Yang sedikit berkenalan Pak Jo, kebetulan saya dulu pernah bekerja di luar negeri Pak Jo. Bekerja di Australia sebelum jadi dosen. Nah, teman-teman monggo boleh bertanya sebanyak-banyaknya terkait skema-skema gitu ya. Silahkan boleh raise hand
teman-teman. Kali ya, tanyakan Pak, bagaimana eh, langkah pasca viralnya, apakah tidak ada sidak dari pemerintah ke lokasi-lokasi yang ada di Kamboja, gitu Pak? Pak Baik, Jin. jadi penanganan kasus termasuk Kamboja, Pak Ahmad, itu juga dalam tugas dan fungsi penanganan kami. Oh, siap. Jadi apa namanya, kami itu ada namanya satu Kedirjenan Pelindungan, Bapak. Nah, itu yang tugasnya apa namanya, mengurusi kasus-kasus aduan-aduan seperti itu, termasuk Kamboja gitu. Jadi kami apa namanya, kami berkoordinasi dengan pihak perwakilan gitu, dan apa namanya, kami sudah melakukan upaya yang cukup masif. Kami apa, medsos kami gencarkan, sosialisasi kami ke akar rumput, bahkan kami beberapa kali diundang JTV untuk menyampaikan ini. Kemarin juga Pak Kepala hari Kamis kemarin sebelum tugas ke luar daerah itu juga di JTV kami membahas tentang Kamboja gitu ya, dan kami juga melakukan upaya-upaya masif di pintu perbatasan, Pak. Jadi kami punya kantor di Belo, di situ melakukan cegah tangkal. Kami melakukan cegah tangkal bagi teman-teman yang apa namanya akan terindikasi bekerja secara prosedural. Tapi memang, nah ini apa namanya, kenyataannya gitu kan. Mereka ini terkadang tidak menghiraukan apa yang sudah disampaikan. Ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama, dia nggak tahu informasi. Yang kedua, sudah tahu tapi dia tetap nekat karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Bahkan kalau boleh dibilang sebenarnya trafficking atau perdagangan orang ke luar negeri atau mungkin sekaligus people smuggling atau penyelundupan orang ke luar negeri itu banyak justru yang korbannya aktif, Pak. Bahkan dia sudah tahu jalurnya. Kalau saya mencari tahu. Iya, dia sudah tahu jalurnya. Kalau misalnya saya ke Malaysia, saya nanti sampai di Batam naik apa? Saya misalnya sampai di Pontianak naik apa untuk melintas ke batas negara, termasuk ke Kamboja gitu. Dan mereka itu biasanya ke Kamboja ini kayak orang jalan-jalan, Pak. Gitu. Jadi mereka ya kayak turis aja gitu, karena mereka kan tidak dibekali dengan dokumen-dokumen yang lengkap gitu ya. Yang jelas perekrutan ke Kamboja ini cukup gencar, cukup masif, karena mereka apa namanya mempekerjakan orang yang sebenarnya Bapak ceritakan, itu yang juga kami dengar gitu. Bahkan kami ketika memulangkan ke Indonesia itu juga cukup dengan hati-hati, Pak. Cukup hati-hati kami pulangkan ke Indonesia gitu ya. Bahkan seperti yang tadi kami sampaikan, sekeluarga itu bahkan bisa jadi korban ke Kamboja, Pak, suami, istri, ponakan dan sebagainya, bahkan temannya dan sebagainya. Karena memang rayuan-rayuan yang datang itu terkadang menggiurkan bagi calonnya, menggiurkan bagi calon pekerjanya, sehingga mereka tertarik tuh dengan proses yang cepat tanpa dokumen banyak, dijanjikan gaji tinggi. Nah, ini mereka jadi apa namanya, tertarik ya untuk bisa ke Kamboja. Dan yang terbaru yang tadi kami sampaikan, sekarang sudah ranahnya ke calon atlet dan sebagainya, karena memang mereka apa seperti membutuhkan banyak orang gitu untuk melakukan bisnis ini. Nah, celakanya di luar negeri seperti di Kamboja, bisnis seperti online scam atau judi online itu legal, Pak. Betul. Itu diperbolehkan gitu. Jadi inilah yang membuat bahwa ada peraturan di dua negara, Indonesia dan Kamboja ini yang berbeda gitu. Ketika di Kamboja ada yang melakukan itu menurut negara mereka sah seperti itu. Menurut negara mereka itu diperbolehkan, sedangkan menurut Indonesia kan sudah jelas tidak diperbolehkan. Jadi ada beberapa perbedaan aturan yang menjadi polemik dan menjadi apa istilahnya, jadi jalan gitu untuk mereka melakukan perekrutan dan pemberangkatan ke Kamboja. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, terima kasih.
Oke, Pak Jo, ada satu pertanyaan yang masuk aja terkait tanggung jawab izin bertanya perlindungan pekerja migran, apakah sepenuhnya ditanggung oleh KBRI juga di tempat kita? Mungkin boleh dibantu dijawab, Pak Jo. Baik. Jadi untuk perlindungan ini adalah tugas bersama. Tugas bersama ini kami di Jawa Timur ada namanya Tim Satgas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gitu. Jadi ketika ada upaya atau ada korban, itu instansi sesuai dengan tupoksinya itu melakukan tugasnya masing-masing seperti itu. Nah, kami itu juga kami dibentuk itu memang fokusnya adalah untuk pelindungan pekerja migran. Gitu. Namanya aja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi salah satu tugas utama kami adalah memberikan perlindungan kepada pekerja migran, baik itu yang prosedural bahkan yang non prosedural seperti itu. Itu juga kami tangani. Nah, fungsi ini kami bergandengan dengan KBRI, jadi di kekonsuleran atau di kedutaan itu kan ada juga fungsi adnaker, ada juga fungsi apa namanya kalau di Kemlu itu ada dari pelindungan WNI BRI gitu ya. Nah, kami selalu koordinasi dengan kantor-kantor ini untuk bisa memulangkan pekerja migran, untuk bisa kalau misalnya sakit gitu ya, itu nanti di luar negerinya seperti apa. Kalau sudah di Indonesia, bahkan kalau dirujuk ke rumah sakit Polri itu kami yang biayai, Pak. Oh, Gitu. Kami membiayai untuk perawatan mereka seperti itu ya. Jadi fungsi kami yang memang utama adalah pelindungan pekerja migran. Bahkan sakit dipulangkan dan mohon maaf jenazah pun itu kami pulangkan free ke rumah duka seperti itu. Jadi fungsi kami perlindungan ini yang utama. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Jo. Ada teman-teman yang kebetulan raise hand hari ini. Jadi, monggo silakan. Kita mulai dulu dari Kak Fauzi. Silahkan boleh untuk open mic dan menyampaikan pertanyaan. Sebentar, saya pindah device sebentar Pak. Baik, Oke, silakan. sebelumnya sudah terdengar jelas suara saya. Oke, jelas. Oke, terima kasih atas kesempatan berikan. Sebenarnya saya Fauzi dari Program Studi S1 Teknik Elektro Angkatan 25 Fakultas Teknik UNESA. Mohon izin bertanya Bapak. Jadi ini kan saya kan hitungannya masih maba nih, masih awal buat terkait tentang wawasan tata cara kerja di luar negeri dengan legal. Sehingga pertanyaan saya nih Pak, saya ini kan masih awal banget nih. Nah, kalau boleh tahu untuk persyaratan untuk pelatihan kompetensi tadi itu kalau di lembaga pemerintahan kan ada seperti BNSP atau LSP gitu kan Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri selain BNSP atau LSP itu untuk cara apa namanya mendapatkan sertifikat kompetensi itu melalui lembaga apa saja ya Pak. Dan untuk selanjutnya mohon maaf Pak, ini kan sebenarnya kan kita kan lagi webinar di Universitas Negeri Surabaya. Jadi memang ini ranahnya bukan ke Bapak, tapi tentang ke panitia. Mungkin di UNESA sendiri itu ada tempat atau wadah buat pelatihan kompetensi itu sendiri atau tidak begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik Mas Fauzi ya. Jadi untuk kompetensi itu memang lembaga atau instansi yang menangani adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau LSP itu lembaga yang menyelenggarakan sertifikasinya. Gitu. Kalau badan penanggung jawabnya itu BNSP seperti itu. Nah, yang kami lakukan ketika kami membiayai pelatihan itu sekaligus dengan proses sertifikasinya. Jadi sekaligus dengan proses mereka sampai dengan kompeten. Gitu. Nah, orang yang mengikuti kursus itu sebenarnya dia harusnya punya dua. Telah menyelesaikan kursus dan kompeten. Tapi telah menyelesaikan kursus kan atau pelatihan kan belum tentu kompeten gitu kan. Jadi harus sampai dengan kompeten. Nah, ini yang melakukan uji siapa adalah LSP tadi, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nanti dia pelatihan diujikan berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ada di BNSP. Nah, kalau sudah memenuhi itu, maka dia akan memiliki sertifikat kompetensi sesuai kursus atau pelatihan yang diikuti, dan itu biasanya ada masa berlakunya. Nanti di SKKNI-nya juga disebutin tuh, orang ini nanti kompeten di bidang apa, terus habis itu nanti dia memiliki sertifikat ini, kompetensi ini selama berapa lama dan sebagainya.
Kira-kira begitu, Mas. Oh, yang dari UNESA nanti dijawab sendiri aja ya Mas Fauzi. Mohon maaf Pak. Oh, ya nggak Ya. apa-apa. Ada Baik. LSP, kita punya LSP di kantor Lidah. Masih. Oke. Terima kasih Mas Fauzi, Pak Jo. Oke, ada dua yang raise hand lagi. Mbak Wildan, silahkan Mbak Wildan, boleh open mic. Oh, Mas Wildan, oke Mas Wildan Iya. ya. Open mic. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Wildan, saya merupakan alumni dari Universitas Negeri Surabaya, lulus tahun 2024 kemarin dan sekarang sedang aktif dalam mencari kerja Bapak. Nah, jadi saya sendiri memang punya rencana untuk bekerja di luar negeri dan di sini ada dua hal yang setelah Bapak sampaikan materi tadi jadi pertanyaan saya. Yang pertama terkait tadi kan ditunjukkan untuk website Siskop 2MI ya Bapak ya. Nah di situ kan ada banyak sekali informasi tentang lowongan kerja. Nah ketika kami masuk ke website tersebut, nantinya apakah kami secara pribadi mengontak ke pihak yang menawarkan lowongan tersebut atau dari BP3MI itu bisa menjadi penjembatan untuk kami karena kadang apa namanya mungkin ada banyak hal prosedural yang kami juga tidak paham sebagai pencari kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa bekerja ke luar negeri, kadang di beberapa sektor itu membutuhkan keahlian yang memang sudah tersertifikasi, Bapak. Misalnya kalau jadi guru di Indonesia, kemudian ingin jadi guru lagi di Singapura atau mungkin di Australia, itu juga butuh penyetaraan kompetensi. Nah, itu nanti apakah dari BP3MI bisa membantu atau mungkin ada fasilitas untuk penyetaraan tersebut atau tadi Bapak apa namanya sempat menyebut tentang BNSP. Nah, itu apakah nanti hasilnya bisa juga dipakai untuk bekerja di luar negeri atau bagaimana Bapak? Atau itu hanya berlaku di lingkup nasional Indonesia saja? Seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, Mas Wildan, terima kasih. Jadi apa namanya untuk Sisko P2MI nanti coba saya apa namanya informasikan ya. Yang jelas begini, kalau Mas misalnya dari Sisko P2MI itu berminatnya ke job order atau demand letter atau peluang kerja yang melalui perusahaan, maka nanti akan langsung berhubungan dengan perusahaan. Tapi perusahaan ini kalau yang muncul di Cisco berarti dia perusahaan resmi, gitu. Dan berarti kuota untuk merekrutnya masih ada. Gitu. Kalau di Cisco nggak muncul itu ada dua kemungkinan. Dia kuotanya habis atau sudah terpenuhi, sama satu lagi dia nggak punya izin untuk merekrut ke negara itu misalnya. Nah, kecuali Mas nanti daftar yang seperti SP2T yang kami fasilitasi gitu ya, G2G, itu maka teman-teman hanya tinggal klik lamar nanti dari Cisco P2MI setelah membuat akun. Jadi nanti semua pengumuman, semua informasi kami apa namanya kami tayangkan di website kami gitu ya. Bahkan contohnya seperti Korea gitu ya. Pemberangkatan tanggal misalnya sekarang tanggal 28 gitu ya. Itu nanti kami umumkan di situ ada 3 maskapai biasanya. Asiana Airlines, Korean Air, Garuda Indonesia. Itu nanti tarifnya berapa pas tanggal itu semuanya kami buka di situ. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ketika Mas nanti berminatnya ke pekerjaan yang disediakan oleh swasta, maka Mas memang harus berkomunikasi dengan pihak swasta itu sendiri. Makanya kontaknya kami sediakan di situ. Tapi yang jelas Mas harus lihat dulu nih, cocok nggak dengan bidang yang Mas minati, terus habis itu persyaratannya seperti apa, sesuai atau tidak, atau misalnya Mas sudah memiliki atau tidak, dan yang jelas yang paling penting adalah kuotanya masih tersedia. Gitu. Karena ketika dia punya job order, kuotanya habis juga percuma. Gitu. Atau misalnya kuotanya masih ada, tapi nggak sesuai dengan peminatan kita juga nggak bisa juga seperti itu. Di situ apa di website kami bahkan sudah ditampilkan ya perkiraan gaji berapa. Gitu. Terus habis itu nanti kerjaannya, deskripsinya seperti apa, kerjanya di sana itu ada gitu. Nah, kalau yang untuk penyetaraan, ini setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda, Mas. Contohnya seperti yang ke Amerika tadi saya sebutkan yang G2B, dia misalnya sudah tersertifikasi di Indonesia, tapi dia harus penyetaraan via NCLEX. NCLEX itu hanya bisa dilakukan di Manila, di Indonesia nggak ada seperti itu. Nah, kalau misalnya pekerjaan atau jabatan-jabatan yang kira-kira
bisa dilakukan di Indonesia untuk kompetensi atau penyetaraannya, maka itu yang sudah kami lakukan seperti itu. Jadi kami kemarin bahkan sampai nyebar informasi di medsos, Mas. Siapa yang pengen nih kami latih hospitality untuk ke beberapa negara, ada yang ke Saudi, ada yang ke Qatar dan sebagainya. Itu peminatnya luar biasa. Gitu. Ini mungkin tahun depan saya muncul sama yang ini ke yang bagian menangani, yang lagi banyak dibutuhin itu kayak barista, kayak gitu Mas, di Qatar, di Dubai gitu. Itu barista itu cukup banyak diminati. Nah, kami melihat dari pangsa pasar apa nih yang sekarang lagi banyak gitu. Kayak misalnya sekarang lagi banyak butuh di Timur Tengah atau hospitality. Nah, kami lakukan apa namanya pelatihannya, kami biayai yang peminat, tapi ya kalau yang nggak berminat sih kami tidak memaksakan gitu. Bahkan sampai ke sertifikasi kompetensinya gitu. Jadi itu sebenarnya satu paket ya. Ketika dilatih saja tapi nggak kompeten juga percuma. Gitu. Ketika dia pengen melamar ke suatu tempat tapi dia nggak punya ilmunya atau nggak pernah kursus juga percuma. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di pembuka bahwa memang yang diakui di luar negeri adalah keterampilan kita atau kompetensi kita. Gitu. Jadi mungkin setinggi apapun ini kita ijazah kita gitu ya, pendidikan kita, tapi ketika di luar negeri itu butuh kompetensi khusus, maka kita harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kira-kira begini, Mas Yoda. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Yoda. Ada lagi, monggo. Terima kasih Mas Wildan. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin raise hand, silahkan. Ya, tujuan dari ini webinar kali ini, teman-teman tidak ditakut-takuti untuk ini ya, untuk kerja ke luar negeri begitu ya, tapi ditunjukkan jalan yang benar gitu ya. Monggo, barangkali ada Mas-mas, Mbak-mbak, ya ini ada Mas Asya atau Mbak Asya. Boleh raise hand? Mohon izin Bapak sebelumnya, mohon maaf juga saya terkendala untuk on cam, jadi harus off cam. Izin bertanya Bapak, dari materi yang telah dipaparkan tadi, disampaikan ada jumlah job order itu mencapai 1,5 juta Bapak, namun realisasi penempatan itu hanya sekitar 297.000. Nah, dari sini apa itu ya Pak penyebab utama dari peluang kerja yang belum termanfaatkan mungkin begitu Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Asya. Langsung saya jawab, Pak. Izin? Boleh. Ya, jadi ini yang jadi permasalahan kami juga, Mbak Asya. Kenapa kami tampilkan? Kenapa kami informasikan? Karena memang sebetulnya peluang bekerja luar negeri itu cukup banyak seperti itu. Lowongan-lowongan yang tersedia cukup banyak, cukup beragam, tapi ternyata warga kita atau orang-orang di Indonesia gitu ya, atau masyarakat kita itu banyak yang belum mampu memenuhi pekerjaan-pekerjaan atau job order yang tersedia seperti itu. Nah, makanya dari kantor pusat kami menghitung gitu dari job order yang cukup banyak bahkan sampai 1 juta lebih, kenapa kok hanya 400 ribuan yang terserap gitu. Salah satu yang mendasar adalah mereka itu tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Jadi misalnya seperti teknisi, kami sempat memproses beberapa teknisi atau ground handling pesawat ya ke Korea. Itu dibutuhkannya lebih dari 50 orang. Tapi ternyata yang sanggup itu pun ngambil ya, nyomotin dari teknisinya Garuda, Lion, Citylink gitu ya. Itu nggak lebih dari 10 orang. Kalau nggak salah yang berproses di kami terakhir itu hanya 6 orang. Kenapa? Karena peminatan itu jadi kunci utama. Yang kedua, kunci utamanya adalah kompetensinya yang tidak memenuhi. Jadi kenapa kok ada gap yang cukup tinggi? Kenapa kok dari 1,5 juta job order yang tersedia itu hanya terserap 400 ribuan? Karena rakyat kita atau masyarakat kita yang belum sanggup memenuhi kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan. Lalu kalau yang diproses oleh P3MI sebenarnya apakah langsung bisa berangkat? Tidak juga gitu. Jadi teman-teman P3MI atau PJTKI itu juga melakukan rekrut dalam jumlah besar gitu, untuk memenuhi itu gitu. Tapi yang terjadi adalah
ketika kompetensinya nggak sanggup, misalnya bahasanya nggak bisa atau keterampilannya nggak bisa, meskipun sudah dilatih, ternyata tidak kompeten, ini juga jadi penyebab kenapa kok akhirnya job order yang tersedia itu tidak terserap seutuhnya. Jadi ada gap kompetensi itu. Kalau kami amati sebenarnya teman-teman di kita tuh kalau untuk urusan skill atau kemampuan kerjanya bisa diadu ya gitu sama beberapa negara gitu ya. Tapi yang paling parah tuh bahasanya gitu ya. Jadi rata-rata teman-teman tuh kesulitan di bahasa. Gitu. Meskipun kita pinter di teknisi pesawat atau ground handling, sudah biasa berbahasa Inggris, tapi ketika dari pihak Korea minta harus bisa bahasa Korea karena bosnya orang Korea gitu misalnya. Ini juga jadi kendala gitu. Dan ini terbukti di beberapa kali G2G yang kami tangani seperti Korea Selatan tadi, itu dari 65.000 yang lulus tidak sampai separuhnya. Gitu. Karena apa? Kemampuan bahasa itu yang diujikan sebelum kompetensi teknisnya. Gitu. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kok ada gap yang cukup tinggi gitu ya, antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan pemanfaatan peluang kerja itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Monggo, yang lain barangkali ada yang ingin bertanya terkait hal bersifat ya. Kami berharap ini ya teman-teman dari UNESA itu banyak yang bekerja di luar negeri begitu ya. Baik itu sebagai guru, baik itu sebagai tenaga profesional begitu ya, dan lain sebagainya. Kebetulan di prodi kami Pak Jo ada 3 alumni ya kebetulan yang baru bekerja di luar negeri, satu di Jepang, satu jadi guru di Thailand, begitu ada satu di Prancis begitu. Begitu. Nah, kami berharap di prodi-prodi yang lain begitu ya teman-teman monggo untuk bisa berdiaspora sebanyak mungkin begitu karena memang Ya, mengingat kita akan bertemu bonus demografi begitu ya dan lain sebagainya. sepertinya ada di Mungkin chat, teman-teman, Pak. oh, di chat ada banyak ini. Ya, ada 7 pertanyaan. Sebentar. Kita baca satu-satu, Pak Jo. Ya, ini izin bertanya, Pak. Ketika sudah menikah dan bertempat tinggal di negara pasangan, negara tersebut, tapi ingin bekerja di negara tersebut, pengurusan berkas hanya di kedubes setempat atau perlu pulang ke Indonesia ya Pak begitu. Ini ada rencana untuk menikah di sana mungkin ya. Monggo Pak Jo. Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, apa namanya, ketika kita masuk suatu negara, maka visa itu harus mengikuti apa tujuan kita. Gitu. Kalau misalnya Mbak, misalnya rezeki dapat jodoh orang mana nih Mbak rencananya Mbak? Atau Mas gitu. Tapi ternyata terus dari izin di sana itu mengikuti pasangannya gitu ya, maka dia tidak punya hak untuk melakukan pekerjaan di sana kecuali misalnya dari pihak negara itu kedutaan bisa memfasilitasi itu atau master datanya untuk mengikuti pasangan di negeri gitu ya. Nah itu maka ketika bekerja bisa dikategorikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu karena izinnya mengikuti pasangan gitu. Dan mengikuti pasangan itu kan sebenarnya cukup banyak juga ya. Dia harus dapat izin dari Kemlu, harus dapat izin dari Kementerian Agama kalau emang menikah sama orang asli luar. Sama satu lagi dari imigrasi gitu. Jadi harus memiliki 3 izin itu tuh ketika mengikuti pasangan ke luar negeri. Kira-kira Oke, seperti itu terima kasih Pak. Pak Jo. Ada pertanyaan yang mungkin agak berulang apa ini dengan pertanyaan tadi ya Pak Jo ya. Bagaimana membedakan antara penyalur yang apa ini resmi dan tidak resmi begitu. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari UNES begitu ya, Pak jauh-jauh dari Semarang. Apakah ada kekurangan undang-undang pekerja migran Indonesia Pak Jo? Mungkin boleh dijawab dua pertanyaan itu dulu Pak Jo. Jadi tidak nanti mohon izin Pak Ahmad kami coba apa namanya informasikan melalui website kami. Jadi sekarang itu
mereka itu nanti mengkonversi perjanjiannya itu menjadi yang namanya job order di perwakilan gitu, job order atau demand letter gitu ya. Setelah dikonversi jadi job order, jadi nanti perusahaan di sana nih misalnya butuh untuk bekerja di hotel 100 orang misalnya gitu. Nah nanti itu dikonversi jadi job order. Nah job order ini nanti dikonversi ke kantor pusat kami jadi yang namanya SIP 2MI, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Nah nanti akan muncul kuotanya gitu. Nah kalau sudah ada itu berarti dia sudah berluar negeri seperti itu. Nah terus pertanyaan yang kedua tadi terkait undang-undang ya. Jadi apakah di undang-undang itu ada kekurangan gitu ya? Kalau kita bicara letterlux undang-undang pasti ada hal-hal yang tidak sempurna. Maka dari itu undang-undang itu diturunkan gitu ya. Ada yang jadi Permen, peraturan menteri, ada yang jadi peraturan dirjen dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk melengkapi hal-hal yang kurang. Nah, apa salah satu contohnya? Gitu. Kalau kita misalnya Mas atau Mbak ya tadi dari Semarang sempat membuka Undang-Undang 12 tahun 2017, contohnya di sanksi pidana ya, itu tuh nggak ada minimalnya Pak. Gitu. Jadi langsung maksimal. Ketika orang ini bersalah memberangkatkan persorangan 15 tahun 10 miliar misalnya. Nah ini nggak ada minimalnya. Jadi kalaupun dia divonis cuma setahun, cuma 2 bulan, itu berarti sudah sah menurut hukum karena tidak ada minimalnya. Di situ bunyinya maksimal. Nah kami di pun sering diminta oleh pihak di. Nah ini undang-undang kami ini sekarang dalam tahap revisi, karena kan kami sekarang jadi kementerian ini jadi undangnya sedang direvisi di DPR gitu ya, mungkin beberapa saat lagi juga mungkin disahkan gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama mau beri undang-undang yang baru bunyinya itu seperti apa. Terus di yang lama itu juga di undang-undang yang lama terkait undang-undang yang lama gitu. Jadi selama ini kan awak kapal migran itu kan awalnya di NU kalau nggak salah. Kayaknya semua negara punya aturan masing-masing, punya apa namanya persyaratan masing-masing gitu. Kalau semuanya dilakukan dengan benar sih, kami rasa nggak ada yang komplain. Toh sekarang sudah tahun lalu aja ada 79.339 orang Jawa Timur yang berangkat kerja luar negeri gitu. Berarti mungkin ruwet itu relatif ya gitu. Ruwet itu relatif kalau kita mungkin bisa telaten ngurusin persyaratannya itu mungkin nggak semudah yang Bang Thomas bayangkan ya gitu. Tapi yang terpenting itu adalah untuk pemenuhan kompetensi ya, karena kompetensi inilah yang jadi senjata kita gitu untuk bisa bertarung, untuk bisa bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain. Jangan salah Mbak Mas bahwa kita tuh bersaing dengan negara-negara lain, Filipina, terus habis itu Thailand, itu juga negara-negara yang sering mengirimkan pekerja ke negara lain, ya, ke negara luar gitu. Jadi kita saingannya cukup banyak gitu. Ke Korea, ke Malaysia. Yang kerja di Malaysia kan saingannya orang Bangladesh, orang Nepal, orang Filipina itu juga banyak gitu. Dan kalau bilang dari segi bahasa, mereka lebih jago sih daripada kita gitu ya. Karena itulah kadang kita kalah bersaingnya di bahasa ya. Kalau kompetensi terkait dengan skill kayaknya kita bisa lihat gitu. Tapi bahasa pun kalau sebenarnya teman-teman telaten itu juga bukan masalah buat kerja luar negeri ya. Jadi menurut saya negara yang ruwet itu mana relatif, dan kalau kita bisa telaten
kayaknya nggak ada yang ruwet gitu. Terus yang berikutnya terkait budaya. Jadi di kami itu ada fungsi namanya orientasi prakeberangkatan PAUD. Jadi sebelum berangkat mereka itu kami berikan pembekalan. Jadi pembekalan itu ada 4 materi ini: perjanjian kerja, peraturan perundangan, terus ada pengenalan adat budaya tadi sama pembinaan mental. Nah itu kami informasikan di pembekalan itu selama 1 hari seperti itu. Termasuk ketika nanti teman-teman di hire agent atau perusahaan yang merekrut di Indonesia itu pasti akan menginformasikan ke Mbak pengenalan budaya, pengenalan bahasa, atau pelatihan bahasanya seperti apa. Jadi nggak usah khawatir ya, untuk budaya itu bisa dikenalkan ya, dan bisa dipelajari. Dan itu kami lakukan setiap hari di kantor kami ya. Jadi kalau ada ke Qatar kami informasikan di Qatar adatnya seperti apa, ya. Terus habis itu di Hong Kong kayak gimana, di Taiwan seperti apa. Terus yang berikutnya tadi ada diskriminasi atau apa ya, Pak? Saya lupa, ada di ini nggak sih gitu ya. Jadi begini, negara-negara di luar itu cukup menghormati pekerja asing. Jadi ketika mereka datang ke sana, itu kan mereka otomatis terdata di imigrasi, terdata di perwakilan kita gitu ya. Kami jarang atau bahkan sampai sekarang belum pernah ada kasus yang istilahnya didiskriminasi di luar negeri, itu belum ada. Karena memang tujuannya kan untuk kerja gitu ya, dan persaingannya itu ya di dalam perusahaan atau di dalam tempat kerja. Jadi nggak ada yang sampai ke ranah pribadi atau dikucilkan atau diskriminasi. Itu sampai hari ini kami belum pernah mendengar kasus itu, Pak, seperti itu. Nah yang terakhir, LPK, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa LPK ini hanya untuk melatih saja. Jadi kalau LPK memberangkatkan ke luar negeri ini perlu dipelajari dulu nih. Karena ada memang LPK yang punya kewenangan untuk memberangkatkan ke luar negeri tapi magang, bukan bekerja. Yang namanya LPK SO, Sending Organization, itu Jepang ya. Jadi di Indonesia namanya LPK, dapat izin dari Kementerian Ketenagakerjaan, LPK SO namanya. Terus di Jepangnya namanya AO, Accepted Organization. Nah, mereka ini ada magang itu sebenarnya ada 2, magang pemerintah sama magang swasta. Kalau magang swasta yang ditangani sama LPK. Nah, kalau mereka memberangkatkan ke Jepang, misalnya Mas tahu bahwa ini LPKSO, itu kemungkinan besar berangkatnya magang. Karena sebenarnya mereka tidak bisa memberangkatkan atau tidak punya izin, tidak punya kewenangan untuk memberangkatkan pekerja migran. Ya, jadi ini tolong dibedakan pekerja migran dengan magang. Karena magang itu sebenarnya bukan bekerja. Mereka kan kalau magang itu sebenarnya kan mengaplikasikan pelatihannya. Kalau di Jepang itu istilahnya kensusei jisusei. Belajar sambil berlatih sambil belajar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sana. Jadi bukan bekerja. Orang yang magang pun seperti di Jepang itu gajinya cuma 70-80% daripada orang bekerja. Gitu. Jadi kalau ada LPK yang memberangkatkan misalnya ke Jepang, itu kemungkinan besar adalah magang, dan itu ranahnya ada di Kementerian Tenagakerja dan Dinas Tenagakerja. Yang memberangkatkan biasanya LPK yang punya izin SO. Kalau yang diproses oleh kementerian kami adalah yang bekerja. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, ini Pak Cu, banyak sekali yang bertanya, jadi ada pertanyaan di Monggo, silakan. kolom chat, ada juga yang raise hand begitu ya. Kita utamakan yang raise hand dulu mungkin ya, Mas Adisti, boleh untuk open mic begitu? Enggak masalah ya Pak baik Cu ya? Bapak. Monggo, Pak, silakan. Silakan Mbak Adisti. Oke, baik Bapak, selamat pagi. Sebelumnya saya mohon izin tidak bisa mengaktifkan kamera karena terkendala koneksi. Oke Bapak, jadi kan kita melihat masih ada sangat banyak peluang bekerja di luar negeri yang sebenarnya itu tersedia, namun belum bisa dimanfaatkan. Kira-kira apa ya Pak faktor-faktor utama yang membuat peluang sebesar itu masih belum terpenuhi? Apakah karena syarat dan prosedur yang cukup kompleks, kompetensi calon PMI, kurangnya informasi, atau ada hambatan yang lain yang mungkin Bapak lihat di lapangan? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sembari pertanyaannya kedua Pak Cu, peserta cacat izin bertanya Pak, dari jalur G2G, P2P, dan UKPS, bagaimana perbedaan mekanisme penempatan mempengaruhi aspek keamanan, biaya, dan keberlanjutan karir
PMI begitu. Mungkin saya sederhanakan pertanyaannya ya. Dari beberapa apa ini skema yang ada begitu ya. Kira-kira mana yang paling aman begitu ya, yang biayanya paling murah begitu dan mungkin peluangnya juga paling besar untuk keberlanjutan karirnya begitu Pak Jim. Baik. Untuk Mbak Adisti, ini tadi sebetulnya sudah sempat ada yang tanya juga gitu ya, kenapa kok peluang kerja ke luar negeri yang cukup banyak itu belum terpenuhi seluruhnya gitu ya. Kami melihat bahwa pemenuhan kompetensi inilah yang jadi faktor utama. Jadi ketika lowongan itu tersedia, warga pencari kerja ini rata-rata belum memiliki kompetensinya. Gitu, sehingga ketika memenuhi kompetensi kerja dan bahasa itu mereka kesulitan. Gitu. Kalau persyaratan dokumen kan mungkin hampir semua memiliki atau tidak terkendala dengan dokumen ya. Mungkin yang ada perbedaan nama orang tua, mungkin gitu-gitu aja kendalanya kalau di Dukcapil ya, perbedaan nama kayak gitu. Terus salah dalam penulisan tanggal lahir misalnya gitu. Tapi kalau secara dokumen pribadi itu saya rasa sih, atau dokumen persyaratan kerjanya saya rasa sih semua orang bisa memenuhi gitu. Nah, yang jadi faktor utama seperti yang kita bahas tadi adalah pemenuhan kualifikasi kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun dia penyedia lapangan kerja di luar negeri. Jadi kompetensinya tuh yang punya gap cukup banyak ya, entah itu kompetensi dalam hal bahasa atau kompetensi dalam hal skill pekerjaannya. Kira-kira begitu, Mbak Disti. Terus yang berikutnya terkait dengan beberapa mekanisme atau skema untuk luar negeri, sebenarnya seluruhnya itu aman ya, asalkan dilakukan dengan benar. Gitu. Kalau teman-teman misalnya ikut yang skema P2P, ada juga loh teman-teman P2P yang memproses ke beberapa negara dan tanpa membayar itu ada juga. Gitu. Jadi tergantung jenis pekerjaannya dan penyedia kerjanya di sana atau pemberi kerjanya. Gitu. Sedangkan G2G tadi, apakah semuanya berbiaya rendah? Tidak juga sebenarnya. G2G Jerman itu butuh biaya yang lumayan, tapi lumayan itu bukan dalam artian banyak gitu kan. Karena mereka harus kursus bahasa sampai level B1 misalnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari segi keamanan, yang jelas ketika teman-teman berproses resmi, nah ini kan otomatis terdata di negara nih. Maka ketika ada permasalahan itu akan mudah menyelesaikan. Jadi teman-teman ketika sebelum berangkat, itu akan kami berikan yang namanya elektronik pekerja migran Indonesia, Pak. Nah, di dalam kartu elektronik ini itu tersimpan lebih dari 40 data. 40 data pekerja migran. Gitu. Namanya siapa, rumah di mana, orang tuanya namanya siapa, alamat orang tua, ahli warisnya siapa, terus periksanya di medical check up itu di klinik mana atau rumah sakit mana. Terus habis itu kerjanya di perusahaan atau pengguna siapa, alamat perusahaannya di mana. Jadi lengkap banget tuh. Kalau misalnya ada permasalahan, kita tinggal buka tuh di sistem itu. Jadi penyelesaian permasalahannya akan lebih mudah dan lebih cepat. Gitu. Tapi ketika teman-teman berangkat secara non prosedural, maka kami nggak ada data, Pak. Gitu. Tidak ada data dan otomatis kami akan kesulitan. Otomatis kami akan memohon bantuan lebih banyak ke pihak KBRI atau KJRI untuk mencari keberadaan gitu ya. Sebagai contoh di Saudi gitu ya. Saudi itu kan negara yang cukup menghormati privasi seperti itu. Ketika ada pelaporan di polisi gitu ya, maaf misalnya ada permasalahan atau ada penyiksaan di lantai 17 apartemen mana misalnya. Di polisinya datang, ketok pintu, yang punya rumah nggak ngebolehin, putar balik Pak polisinya. Gitu. Jadi ketika permasalahan itu melibatkan negara luar, ini juga akan ada beberapa kesulitan-kesulitan yang mungkin bisa terjadi. Tapi ketika semuanya terdata resmi, maka kami akan mudah menyelidiki. Kami akan mudah menyelesaikan permasalahannya karena sumber datanya sudah tersedia. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Pak Jo. Sepertinya pertanyaan sudah selesai ya Pak Jo. Saya izin Baik, mengutip Bapak. apa yang disampaikan oleh Pak Jo begitu ya. DP3MI dan pemerintah Indonesia tentunya memberikan guide-guide dan juga memberikan skema-skema yang bisa teman-teman akses dengan mudah begitu ya. Nah, teman-teman setelah ini kami akan ada ini ya membagi informasi terkait materi. Nanti boleh minta ke panitia terkait materi. Boleh di-share ya Pak Jo ya?
materi hari ini. Monggo silakan Pak. Oh izin Pak Ahmad, tadi saya mau menginformasikan terkait website kami Cisco P2MI. Apakah masih ada waktu? Boleh, enggak apa-apa. Boleh ya. Izin share screen ya Pak. Iya, boleh. Iya. Oke, jadi teman-teman untuk mengakses ini, teman-teman bisa ketikkan di sini cisco.p2mi.pp2mi.go.id. Nah nanti ini sudah terlihat ya Pak Ahmad? Maaf. Iya, tampak. Sudah ya, oke baik. Iya. Nah nanti teman-teman tinggal klik lowongan ya di sebelah sini, lowongan. Nah maka akan muncul lowongan kerja di seluruh negara yang ada, seluruh P3MI atau PT yang punya job order gitu. Ini contohnya kayak ini ya, Prima Duta Sejati Korea Selatan gitu ya. Kita coba klik ya. Nah ini di sini kerjanya apa, deskripsinya ada. Terus habis itu kuotanya ada berapa, itu bisa kelihatan ya. Itu gajinya berapa, ini persyaratannya. Jadi tinggi badan dan sebagainya. Terus habis itu kalau kuotanya bisa dilihat di sini. Nah ini kuotanya muncul di sini. Cowok tinggal 2, cewek udah habis gitu. Pelamar yang laki aktif diproses 32 misalnya gitu. Jadi semua akan bisa dilihat di sini. Gitu. Nah ini negaranya ada banyak ya, teman-teman bisa sort berdasarkan negara, bisa sort berdasarkan P3MI-nya atau PT yang memproses, bisa sort berdasarkan sektornya atau jenis pekerjaannya, bahkan jenis pendidikannya juga bisa, gitu ya. Nah nanti di sini bisa ketikkan beberapa negara atau berbagai negara, misalnya yang teman-teman inginkan, gitu ya. Terus nanti teman-teman kalau pengen lihat yang punya izin itu perusahaan mana, teman-teman bisa akses di sini, info penyelenggara layanan. Di sini juga terdapat klinik atau rumah sakit yang mempunyai izin untuk memeriksa pekerja migran, itu ada di sini, di sarana kesehatan. Gitu. Sedangkan P3MI atau perusahaan yang rekrut ini yang punya izin ada 496. Ketika diklik lihat detail maka akan muncul se-Indonesia nama-nama P3MI yang punya izin. Ya. Ini kalau di merah-merah ini berarti lagi ada masalah, lagi ada kasus yang sedang ditangani gitu ya, mungkin butuh proses lebih lanjut gitu ya. Jadi di sini ada PT P3MI se-Indonesia ya, yang jumlahnya 400-an tadi. Kira-kira begitu Pak Ahmad. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jo. Oke, teman-teman, jangan lupa sebelum meninggalkan kegiatan webinar hari ini, teman-teman boleh mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di chat box begitu ya. Nanti berkaitan dengan sertifikat yang mungkin akan teman-teman peroleh. Gitu. Kita akhiri diskusi pada hari ini dengan menyimpulkan terlebih dahulu. Teman-teman, monggo silahkan mengakses informasi sebanyak-banyaknya karena ternyata lowongan pekerjaan yang legal itu banyak loh. Kenapa kok kita tidak mencari yang legal saja? Kenapa harus mencari yang ilegal begitu ya? Izin cerita sedikit Pak Joy ya. Saya ingat betul ketika saya datang ke Australia pertama kali, lalu bekerja di sana, ada teman-teman migran kita PMI yang tiba-tiba tanya begini, Bapak, Masnya sekolah apa sekolah gitu ya sambil senyum gitu ya. Ternyata banyak loh migran-migran kita yang di sana bekerjanya ilegal, izinnya sekolah tapi bekerja begitu dan banyak sekali. Di Malaysia juga banyak yang dia izinnya sekedar turis tapi di sana bekerja bahkan sampai punya anak dan akhirnya menjadi masalah begitu ya. Makanya kami berharap teman-teman hari ini hadir di webinar, teman-teman UNESA baik alumni ataupun mahasiswa, teman-teman ikuti jalur yang legal saja begitu ya sehingga nanti teman-teman tidak ada permasalahan administrasi dan permasalahan-permasalahan lainnya di akhir gitu. Terima kasih Pak Jo, terima kasih UNESA Career Center. Kita akhiri diskusi pada pagi hari ini. Apakah perlu dokumentasi Bu Meita, foto bersama atau mungkin sudah tadi? Iya bisa Pak. Boleh nggak? Monggo teman-teman panitia boleh dibantu untuk dokumentasi ini ya, screenshot begitu ya. Mas Diki atau Mas Bagus boleh dibantu untuk screenshot, teman-teman boleh on cam semua ya, boleh on cam sembari mengisi ini ya, mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia begitu. Mas Bagus sudah siap untuk screenshot? Mas panitia? Silakan panitia yang bertugas. Oke, teman-teman boleh on cam semua ya. Peluang kerja di luar negeri. Siapa yang bertugas untuk Baik,
Oke. Mbak Farina mau Baik, dibantu? mungkin untuk dokumentasinya bisa saya bantu. Oke, siap Mbak Farina. Baik, sesi dokumentasi kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi mungkin ya. Saya hitung 3, 2, 1. Baik, sudah Bapak. Oke, terima kasih banyak. Semoga hari ini apa ini materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat baik bagi teman-teman, masa depan teman-teman, dan juga apa ini menjadi guide bagi teman-teman untuk yang ingin kuliah ke luar negeri. Terima kasih Pak Ju. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Abdullah Zawabi SPP kita. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ahmad Abdullah Zawabi SPDM yang telah memandu jalannya sesi webinar kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Raden Jalkalivia Brahmara SE atas waktu, ilmu, dan pemaparan materi yang sangat informatif dan berguna untuk kita semua. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi. Kepada panitia, kami persilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Ini untuk Bapak ini. Terima kasih Vanessa. Terima kasih banyak. Baik, mungkin kita bisa ambil sesi dokumentasi bersama lagi. Sesi dokumentasi kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, kepada seluruh peserta, di sini tidak terasa ya, waktu kita sangat terbatas, hingga sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, karena sudah memberikan kami insight yang luar biasa, Sama-sama. dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawakan manfaat bagi kita semua. Dan juga dihimbau kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi presensi yang telah dikirimkan melalui room chat. Baik, seluruh peserta yang berbahagia, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama, dan sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, saya, Farina Novariadi, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.
Terima Terima kasih, Mbak. kasih teman-teman Indonesia. Terima Terima kasih, kasih. Bapak. Ya, terima Sami-sami kasih. Bu, sami-sami. Izin Ling. Halo Bu Dindi.